Penguasa Kuil Surgawi. Bab 181. Pada saat ini, Long Zhanguo, tetua ketiga, dan Wan Tiansheng di kejauhan semuanya memandang Xiao Tians dengan ekspresi yang sangat berubah. Wan Tiansheng bahkan meneriaki Xiao Tians, jangan impulsif. Long Zhanguo juga merasa cemas. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang Xiao Tians pada saat berikutnya, tetapi Master Xing menghentikannya. Long Shuai, jangan bergerak. Long Zhanguo merasa cemas. Meskipun kekuatannya sekarang semakin dekat, dia masih merasakan bahaya dari Tuan Xing yang sangat misterius di depannya. Saat ini, situasi antara Xiao Tians dan Xiao Su menjadi sangat berbahaya. Jika ayah dan anak memiliki dorongan sekecil apapun, konsekuensinya tidak terbayangkan. San Tian. Tetua ketiga juga terkejut dan dengan cepat meneriaki Xiao Zhantian yang kebingungan. Xiao Zhantian dengan cepat berbalik dan berteriak pada Xiao Tians, "Nak, jangan lakukan itu. Jika kamu bersikeras untuk membunuhnya, biarkan aku melakukannya. Aku akan membunuh pengkhianat ini." Angin dingin menderu-deru, dan langit di atas keluarga Xiao menjadi semakin suram. Angin dingin bertiup ke arah Xiao Tians dan Xiao Su. Saat ini, semua orang sedang menonton pemandangan di sisi mereka. Dan darah sudah mengalir keluar dari leher Xiao Su. Selama pedang Xiao Tians mengerahkan sedikit tenaga, Xiao Su akan mati. Saat berikutnya, Xiao Zhantian juga dengan kasar mengutuk Xiao Su, "Kamu pengkhianat. Kamu pengkhianat. Apakah kamu akan membiarkan Tians menanggung kejahatan membunuh ayahnya dengan tanganmu sendiri? Keluar dari sini. Keluar." Xiao Su tetap tidak bergerak. Saat Xiao Zhantian masuk hari ini, dia sudah memiliki niat mati di dalam hatinya. Namun saat ini, perkataan Xiao Zhantian masih membuat hatinya bergetar. Saat berikutnya dia membuka matanya dan menatap Xiao Tians dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan bunuh diri." Saat Xiao Su mengatakan itu, dia mengeluarkan belati dari lengannya dan menusukkannya ke dadanya tanpa ragu-ragu. Tapi saat berikutnya, pedang panjang di tangan Xiao Tians bergerak sedikit, dan dengan keras, belati di tangan Xiao Su terbang keluar. Pada saat ini, Xiao Tians tidak tahu kenapa, tapi niat membunuh di hatinya begitu gila dan mendidih hingga matanya menjadi lebih merah. Saat berikutnya, Xiao Tians berteriak, "Jika kamu membunuh ayahmu, kamu akan membunuh ayahmu. Tidak masalah. Aku sudah lama tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Bunuh." Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya, matanya sudah merah darah, pedang panjang di tangannya terangkat tinggi, dan dia menebas ke arah kepala Xiao Su. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Orang-orang dari keluarga Xiao tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Xiao Tians, tetapi Long Zhanguo, tetua ketiga dan Wan Tiansheng mengetahuinya. Pada saat ini, ketika Xiao Tians dan Xiao Su begitu dekat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan jika tetua agung datang sendiri. Dan jika Xiao Tians benar-benar membunuh Xiao Su dengan satu pedang, dia akan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, meskipun Xiao Su berbuat terlalu banyak padanya saat itu, faktanya dia membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Sisa hidup Xiao Tians telah berakhir. Tidak. Tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Xiao Tians. "Nak, jangan impulsif." Long Zhanguo sangat cemas dan langsung menerobos Tuan. Tapi aku tidak menyangka Xiao Tians benar-benar memiliki niat membunuh. Terlebih lagi, mood Xiao Tians sangat salah saat ini. Selain niat membunuh, ada juga aura mania yang tak terlukiskan merasuki tubuhnya. Wajah Tuan Xing, yang diselimuti jubah hitam, mengerutkan kening dalam-dalam, ada yang tidak beres. Tuan Xing merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin orang seperti Xiao Tians, yang sangat kejam, tiba-tiba memiliki aura yang begitu kejam? Tetapi Tuan Xing tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini, karena Xiao Tians telah mengayunkan pedangnya dan menebas Xiao Su. Pemandangan saat ini tak terlukiskan. Semua orang di keluarga Xiao, Departemen Perang Kerajaan Naga, dan bahkan orang-orang di kuil Tianshan tidak ingin melihat Xiao Tians membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. "Saudaraku, biarkan aku datang." Tian Xi meraung dan bergegas menuju Xiao Tians. Dengan putus asa, dia menjatuhkan tubuh Xiao Tians. Dia paling dekat dengan Xiao Tians, jadi dia punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Long Zhanguo dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu, membuka tangannya, dan memeluk tubuh Xiao Tians dengan erat. Tapi saat semua orang menghela nafas lega, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Keluar. Saat berikutnya, aura di tubuh Xiao Tians naik ke langit.
Pada saat ini, semua niat membunuh yang dia kumpulkan selama 5 tahun di medan perang di luar wilayah meledak. Matanya sudah merah darah. Momentumnya dilepaskan sepenuhnya dalam sekejap, bahkan seseorang sekuat Long Zhangguo dikeluarkan oleh Xiao Tians. Pembunuhan. Xiao Tians melompat tinggi ke arah Xiao Su lagi dan membunuh ke arah Xiao Su lagi. Tian. Saudaraku, tidak. Nak, tidak. Saat ini, hati semua orang terkepal. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan Xiao Su, bahkan jika dia pantas mati, tidak akan ada masalah bahkan jika semua orang mencoba membunuhnya. Tapi hanya Xiao Tians yang tidak bisa. Jika Xiao Su mati di tangan Xiao Tians, dia akan membunuh ayahnya. Kejahatan patrisida ini tidak akan pernah hilang seumur hidup saya. Saya akan mengikuti Xiao Tians selama sisa hidup saya. Seluruh dirinya hancur. Tapi itu tidak ada gunanya, tidak peduli bagaimana orang lain berteriak, itu tidak ada gunanya. Xiao Tians dipenuhi dengan niat membunuh saat ini, dan aura kekerasan dan ketidaksabaran di tubuhnya bahkan lebih kuat. Dan pada saat ini, karena kekuatan tempur Xiao Tians sendiri terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, suasana di reruntuhan keluarga Xiao sangat khusyuk, dan awan gelap di langit terus menekan. Banyak anggota keluarga Xiao bahkan memejamkan mata. Adegan pembunuhan ayah akan dipentaskan di Xiao mereka keluarga. Adapun Xiao Su, terkunci oleh aura kuat Xiao Tians, jubahnya berkibar dengan ganas, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan putranya jelas tidak sesederhana Raja Surgawi. Xiao Su sangat terkejut. Pada akhirnya, dia tersenyum. Xiao Tians, yang telah melepaskan diri dari belenggu Long Zhangguo di kejauhan, semakin dekat dengannya. Nak, maafkan aku tidak pantas menjadi ayahmu, Xiao Su bergumam pada dirinya sendiri, lalu menutup matanya lagi, menunggu datangnya pedang Xiao Tians. Saat ini dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya dan bunuh diri. Perbedaan kekuatan antara dia dan Xiao Tians sangat besar. Dan pada saat kritis ini, di luar reruntuhan keluarga Xiao, pintu masuk utama keluarga Xiao runtuh menjadi reruntuhan. Tiba-tiba, seorang gadis kecil yang mengenakan rok putih dan sepatu putih berlari mendekat. Putri Xiao Tians yang paling berharga, cucu perempuan Xiao Su, dan cucu perempuan tercinta Xiao Zantian. Kecil, ayah. Xiao Xiao sangat cemas saat melihat ayahnya akan membunuh seseorang. Dia dengan cepat berteriak pada Xiao Tians. Dan hanya suara surgawi ini, hanya ini. Hanya dua kata yang paling umum di dunia. Tapi Xiao Tians, yang sudah impulsif di depan Xiao Su dan hendak menebas pedang panjang di tangannya, berhenti. Bas. Saat berikutnya, hampir tanpa disadari, Xiao Tians, dengan mata merah darah dan aura kekejaman yang tak ada habisnya, memegang pedang panjang, hanya berdiri di sana dan membeku. Ya, saat ini, pedang panjang Xiao Tians berhenti 1 cm di atas kepala Xiao Su. Xiao Xiao tiba-tiba muncul, dan Xiao Tians berhenti di saat-saat terakhir. Semua orang yang hadir langsung terkejut. Long Zhangguo, Wan Tiansheng, dan tetua ketiga memandang Xiao Tians yang berhenti karena tidak percaya, dan kemudian dengan cepat melihat ke arah Xiao Xiao. Ayah. Xiao Xiao, yang berlari dari kejauhan, berbicara lagi dan berteriak kepada Xiao Tians dengan seluruh kekuatannya. Xiao Tians, yang sedang memegang pedang untuk membunuh Xiao Su, tiba-tiba gemetar saat ini. Aura kemarahan di matanya dengan cepat menurun, dan kekerasan di hatinya juga menurun. Tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Karena, dia tidak bisa membunuh siapapun di depan putrinya. Atau bunuh kakeknya. Pada saat ini, Long Zhangguo, yang terkejut melihat pemandangan ini, bergegas menuju Xiao Xiao di kejauhan. Saat berikutnya, sosok Long Zhangguo muncul di sebelah Xiao Xiao. Dia menjemput Xiao Xiao dan bergegas ke Xiao Tians. Sementara Long Zhangguo berjalan secepat yang dia bisa, dia berkata kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, kamu harus memperhatikan ayahmu agar tidak bersikap impulsif. Orang yang ada di tanah itu adalah kakekmu. Kakek kandungmu." Xiao Xiao mengangguk, dan kemudian Long Zhangguo membawa Xiao Xiao ke Xiao Tians. Pada saat ini, Tuan Xing dan yang lainnya tentu saja tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Faktanya, saat ini, semua orang kuat yang hadir merasa ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan Xiao Su, dan ada yang salah dengan Xiao Tians. Terutama Xiao Tians. Bagaimana dia, seorang penguasa agung kuil surgawi yang telah mendominasi dunia luar seumur hidup, bisa begitu mudah terpengaruh oleh pikirannya. Hanya beberapa kata dari Xiao Su yang membangkitkan niat membunuh yang tak terbatas di hati Xiao Tians. Ini sangat salah.
Tians, Gao Weiwei, Tianyi, Tang Zhen, Tang Yan, Tang Xia dan lainnya yang datang bersama Xiao Xiao dari pinggiran juga mengubah ekspresi mereka setelah melihat pemandangan di depan mereka. Xiao Xiao sudah berlari keluar, dan kemudian Gao Weiwei, Tang Zhen dan yang lainnya tidak berhenti dan berlari menuju Xiao Tians. Tidak peduli Gao Weiwei atau semua orang di keluarga Tang, tidak ada yang mengira bahwa kunjungan Xiao Tians ke keluarga Xiao hari ini akan membawa hasil seperti sekarang. Dan sekarang Xiao Tians ingin membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri menggunakan pedang. Gao Wei diliputi kekhawatiran. Saat berikutnya, Xiao Xiao mendatangi Xiao Tians. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut, menarik pakaian Xiao Tians, dan berkata dengan sangat ketakutan, "Ayah, ayah, Xiao Xiao takut. Jangan lakukan ini, ayah, jangan bunuh kakek, Xiao Xiao. Sedikit takut, sedikit takut." Boom! Saat ini, ketika Xiao Tians mendengar kata-kata ini, dia takut dengan kata-kata ini. Tubuhnya bergetar hebat lagi. Untuk sesaat, pikirannya seakan kembali ke saat dia menerima panggilan kecil untuk meminta bantuan di medan perang di luar wilayah lebih dari 2 bulan lalu. Malam itu, Xiao Xiao juga sangat ketakutan dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat takut. Boom! Tubuh Xiao Tians bergetar hebat lagi. Perlahan-lahan, mata merah darahnya yang dipenuhi kekerasan mulai mendapatkan kembali kejernihan dan ketenangannya. Ayah! Xiao Xiao benar-benar ketakutan saat ini. Dia sangat ketakutan dengan kelakuan Xiao Tians hingga dia menitikkan air mata. Aura di tubuh Xiao Tians membuatnya takut. Ayah, ayah, Xiao Xiao akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat takut Xiao Tians benar-benar membunuh seseorang, atau kakeknya. Bang! Pedang panjang di tangan Xiao Tians jatuh ke tanah. Darah terkuras dari matanya, dan dia berbalik dengan tidak percaya dan menatap Xiao Xiao, yang masih menangis ketika dia datang ke sisinya. Ekspresinya berubah drastis. Saat ini, Xiao Tians melihat pemandangan di sekitarnya. Dia merasa agak sulit dipercaya. Dia benar-benar kehilangan kesadaran sekarang. Tidak, itu tidak benar. Ada yang tidak beres. Saat dia baru saja berhubungan dengan Xiao Su, kekerasan, kegilaan, dan niat membunuh di dalam hatinya meningkat tak terkendali karena suatu alasan. Suamiku, kamu baik-baik saja. Jangan melakukan hal bodoh, jangan impulsif. Kali ini, Gao Weiwei akhirnya berlari ke sisi Xiao Tians. Dia hampir ketakutan hingga menangis. Aku hanya. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam, pikirannya bergetar, pikirannya benar-benar terpengaruh sekarang. Dia hampir melakukan pembunuhan ayah. Untuk sesaat, Xiao Tians merasakan rasa takut di hatinya. Tians, apa yang terjadi barusan? Negara-negara berperang panjang dan tetua ketiga juga bergegas mendekat, dan negara-negara berperang panjang mengerutkan kening dan bertanya. Dan tepat ketika Xiao Tians hendak berbicara, semburan energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Su yang tergeletak di tanah. Setelah energi hitam itu muncul, ia mengalir menuju Xiao Xiao di samping kaki Xiao Tians, dan kemudian seolah-olah seorang predator telah melihat mangsa yang paling enak, energi hitamnya sangat cepat. Keluar. Long Zhanguo yang sangat waspada, melihat jejak energi hitam ini mengalir ke arah Xiao Xiao, dan dia menendang tubuh Xiao Su secara terbalik dengan tendangan tiba-tiba, dan kemudian tubuh Xiao Su terbang menjauh aura berdarah besi meledak, menghancurkan energi hitam dengan satu telapak tangan. Dan kemudian di bawah tatapan semua orang, energi hitam yang ingin menyerang Xiao Xiao, tetapi disebarkan oleh Long Zhanguo, memadat lagi dan menembus ke arah Xiao Su yang masih terbang terbalik di kejauhan. Berpura-pura menjadi hantu. Mencari kematian. Saat berikutnya, sosok tetua ketiga tiba-tiba muncul di samping Xiao Su. Dia menamparkan Xiao Su ke tanah dengan satu telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba meletus dengan aura yang jauh melampaui tingkat kaisar biasa. Aura agung dan agung dari tetua ketiga menyelimuti Xiao Su sepenuhnya. Apa ini? Pada saat ini, apakah itu Xiao Tians, Xiao Zhantian, Tuan Xing, Long Zhanguo, Wan Tiansheng dan lainnya? Mereka semua melihat ke arah Xiao Su, yang sepenuhnya diselimuti dan dihalangi oleh tetua ketiga aura. Ekspresi Xiao Su juga berubah drastis, dia menundukkan kepalanya dan melirik liontin giok hitam yang tergantung di pinggangnya. Pada saat ini, ada energi hitam samar mengalir di liontin giok. Ini bendanya. Tapi, bagaimana mungkin? Xiao Su melepas liontin giok itu dengan wajah pucat. Jangan lihat. Buang. Cepat. Melihat Xiao Su masih melihat liontin giok itu, tetua ketiga berteriak dan menendang liontin giok itu dari tangan Xiao Su. Api.
Tetua ketiga berteriak pada tentara kerajaan naga di sekitarnya sambil menekan liontin giok hitam yang jatuh ke tanah tetapi terus bergetar dengan momentumnya. Segera, Wan Tiansheng secara pribadi bergegas ke kereta di samping dan mengeluarkan 2 barel bensin. Dia bergegas ke tetua ketiga dan menuangkan 2 barel bensin ke liontin batu giok hitam. Kemudian korek api dilempar ke atas. Boom! Saat berikutnya, api besar meledak, dan apinya melesat ke langit. Tetapi pada saat ini, dalam cahaya api, ada energi hitam yang samar-samar meronta. Energi hitam ingin menerobos api, tetapi bagian luarnya diblokir oleh tetua ketiga dan Wan Tiansheng yang menggunakan mesin Qi. Itu sia-sia. Kekerasan. Semenit kemudian, udara hitam sepenuhnya terhapus oleh api. Setelah udara hitam menghilang, liontin giok di dalam api langsung berubah menjadi bubuk. Tetua ketiga, ini. Apa ini? Apakah ada hantu di dunia ini? Ini. Bagaimana ini mungkin? Wan Tiansheng benar-benar ketakutan saat ini terlalu menakutkan. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dengan wajah yang sangat muram dan berkata, tentu saja tidak. Ini hanyalah perwujudan dari medan magnet negatif. Jangan bicara omong kosong, tidak ada yang namanya hantu. Tapi asal-muasal ini liontin giok mungkin tidak sederhana. Medan magnet negatifnya sangat besar. Saat berikutnya, tetua ketiga muncul di depan Xiao Su lagi dan bertanya dengan suara rendah, Xiao Su, dari mana kamu mendapatkan liontin giok itu? Katakan sejujurnya. Benda itu sangat tidak menyenangkan. Seharusnya itu adalah sesuatu yang terkubur bersama orang mati, dan itu pasti sudah tua. Kenapa kamu membawa liontin giok ini? Xiao Su juga ketakutan. Setelah sekian lama, dia menelan ketakutan dan berkata kepada tetua ketiga, ini. Liontin giok ini, bukan milikku. Siapa itu? Katakan padaku. Kamu pengkhianat. Energi hitam di liontin giok ini hampir menyerang cicitnya sekarang. Xiao Su juga mengetahui keseriusan masalah ini, dan saat ini dia tidak tahu mengapa. Setelah tetua ketiga membakar liontin giok, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang, kedamaian yang sudah lama tidak dia lihat. Pikiran di benak saya tidak lagi semrawut. Xiao Su mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Xiao Tians, yang juga menatapnya dari kejauhan, dan berkata dengan tidak percaya, liontin giok ini, adalah diberikan kepadaku oleh Tang Yun. Tang Yun terluka ketika dia keluar 5 tahun lalu. Saat kamu kembali, berikan padaku. Pada saat itu, Tang Yun mengatakan kepada saya bahwa dia terlalu terluka untuk disembuhkan, dan pada saat itu dia juga menunjukkan diagnosanya kepada saya. Kemudian dia berkata bahwa ketika dia meninggal, biarkan aku pergi mencari Lin Feiling, tetapi dia dan aku suami istri, mengirimiku liontin batu giok untuk tinggal sebagai kenangan, dan menginstruksikan aku, setelah kematiannya, liontin batu giok ini kepadanya untuk menemani penguburannya, tetapi kemudian setelah kematian Tang Yun, aku meninggalkan liontin batu giok ini, meskipun tidak ada cinta antara aku dan dia, tetapi bagaimanapun juga, suami istri, jadi saya juga tinggal di sekitar. Petik 2. Hanya sepotong batu giok ini. Kenapa ada masalah? Bagaimana mungkin? Xiao Su dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, Xiao Tians yang mendengar kata-kata Xiao Su dari jauh juga gemetar. Apa yang ibunya tinggalkan untuk Xiao Su? Meninggalkan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bab 182. Tians. Gao Weiwei menarik lengan Xiao Tians dengan penuh perhatian. Dia juga ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ayah, aku takut. Aku terluka. Wajah Xiao Xiao menjadi pucat. Saat dia berbicara dengan Xiao Tians, dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Xiao Tians terkejut dan dengan cepat mengangkat Xiao Xiao. Long Zhangguo juga menatap dan dengan cepat memeriksa tubuh Xiao Xiao. Long Zhangguo segera berkata kepada Xiao Tians, jangan khawatir, tidak ada yang serius. Dia mungkin takut dengan energi hitam tadi. Anak-anak mudah memprovokasi hal itu, dan perlawanan anak-anak sangat lemah. Bawa dia kembali ke Tang Dinasti cepat. Pulanglah, tinggallah bersamanya dan biarkan dia tidur nyenyak, dan semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, terima kasih. Xiao Tians mengangguk ke Long Zhangguo, lalu berlari keluar sambil memegangi Xiao Xiao tanpa berani tinggal lebih lama lagi. Gao Weiwei melirik Xiao Zhantian dan Xiao Su di kejauhan, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera pergi mengikuti Xiao Tians. Urusan keluarga Xiao memang sangat penting, tapi betapapun pentingnya, itu tidak sepenting putrimu sendiri. Setelah Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Xiao pergi,
negara-negara berperang panjang dan lainnya berjalan ke sisi Xiao Su dengan ekspresi yang sangat serius. Long Zhanguo, Wan Tiansheng, tetua ketiga, dan Xiao Zhantian semuanya tampak sangat serius saat ini. Mereka semua merasa mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi dalam masalah ini. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Xiao Zhantian, yang sadar pada saat berikutnya, tiba-tiba berteriak kepada semua orang di keluarga Xiao yang jauh dari reruntuhan, kecuali Po Tian, semua anggota keluarga Xiao, pergi. Segera. Po Tian, kemarilah. Setelah Xiao Zhantian selesai berbicara, Wan Tiansheng juga meneriaki 7 Raja Surgawi dan 10 Dewa Perang di kejauhan, segera tutup tempat kejadian. Tidak ada yang diizinkan masuk dalam radius 5 mil. Ya, pada saat ini, 7 Raja Surgawi dan 10 Dewa Perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga mengangguk. Setelah semua orang di keluarga Xiao pergi, mereka dengan cepat menutup seluruh rumah leluhur keluarga Xiao. Faktanya, blokade telah dilakukan di pinggiran luar sebelumnya, tetapi tidak ada keberadaan tingkat Dewa Perang di sana. Pada saat ini, Wan Tiansheng sekali lagi membangun blokade yang lebih ketat di sekitar reruntuhan keluarga Xiao dan 10 blokade yang dibentuk oleh Dewa Perang. Blokade ini, bahkan jika 7 gerbang Yanjing yang tersisa datang, mereka tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu singkat. Pada saat blokade dibangun, hanya tersisa beberapa orang di tengah lapangan. Tuan Xing, Tian Xi dan yang lainnya juga pergi. Tapi sekarang hanya tersisa 6 orang di tempat yang sama, Xiao Po Tian, Xiao Su, Xiao Zhantian, Long Zhanguo, Wan Tiansheng, dan tetua ketiga. 5 dari mereka memandang serius ke arah Xiao Su, yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi sangat terkejut. Aku benar-benar tidak tahu akan ada masalah dengan liontin giok ini. Aku telah memakainya selama lebih dari 5 tahun, dan aku tidak pernah mengalami masalah seperti itu, dan tidak pernah ada kilatan warna hitam. Xiao Su merasakan teror besar muncul sesaat. Tetapi juga setelah pecahan batu giok hitam itu pecah, pikirannya menjadi sangat jernih. Pada saat ini, pemahaman yang jelas muncul di dalam hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, kepribadiannya menjadi semakin mudah tersinggung. Dan barusan, anak kandung saya begitu gila sehingga dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan batu giok hitam itu. Tetapi, setelah menyadari hal ini, Xiao Su kembali merasakan keraguan besar di hatinya, karena untuk giok hitam ini, Tang Yun memberikannya secara pribadi. Jadi apa yang ingin dilakukan Tang Yun saat itu? Pada saat ini, Xiao Su merasakan gelombang keterkejutan yang sangat besar di dalam hatinya, yang bahkan tidak dapat dia bayangkan untuk sesaat. Dalam ingatannya, mantan istrinya Tang Yun adalah wanita berbakat. Dia adalah wanita paling berbakat di Yanjing saat itu. Hal favoritnya adalah membaca dan memakai congsam mengenakan congsam. Tang Yun yang lembut dan anggun, duduk di ruang kerja, membaca dengan tenang. Xiao Su sedang memikirkan sesuatu, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, Long Zhanguo mengerutkan kening dan berkata, ada yang salah. Ada yang salah dengan Tian sekarang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menekan niat membunuh dan maniak di dalam hatinya. Ini sangat salah. Baru saja Tian seharusnya berada di bawah pengaruh batu giok hitam itu. Tetua ketiga mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, "Yah, itu benar." Tian telah bertarung jauh di medan perang di luar wilayah dalam beberapa tahun terakhir, dan dia telah mengumpulkan terlalu banyak niat membunuh di dalam hatinya. Dia biasanya ditekan di lubuk hatinya yang terdalam, tapi hari ini dia sudah melakukannya. Keluarga Xiao datang dengan kemarahan dan kebencian. Kemudian ketika mereka melakukan kontak dekat dengan Xiao Su, mereka terpengaruh oleh medan magnet negatif pada batu giok hitam. Ketika tetua ketiga mengatakan ini, dia juga mengeluarkan setetes keringat dingin di wajahnya. Untungnya, Xiao Tian baru saja membunuh Xiao Su di saat-saat terakhir. Xiao ada di sini. Suara ayah itu membangunkan pikiran Xiao Tian, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meski dengan kekuatan dan kekuatan Xiao Tian, bahkan jika dia melakukan pembunuhan ayah hari ini, tidak ada yang mau atau berani mengatakan apapun. Tapi ini tidak berarti Xiao Tian tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Ketika Xiao Zhantian mendengar ini, matanya menjadi rumit lagi, dan dia bertanya kepada tetua ketiga dan negara-negara berperang panjang, "Tetua ketiga, Komandan Long, 3 bulan lalu, ketika saya mengawal Yin Chaoge kembali ke Tiongkok di Amerika, Raja Pembunuh Surga dari Kuil Surga datang untuk menyelamatkanku. Bukankah Raja Tian memberitahu Tian tentangku nanti?"
Long Zhanguo mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, mungkin tidak. Meskipun Raja Pembunuh tidak mengenal Anda, semua prajurit di kuil Tianshan mereka tahu bahwa tuan mereka ditinggalkan oleh keluarga Xiao 5 tahun lalu dan diusir dari rumah. Jadi meskipun mereka benar-benar mengenali Anda, mereka tidak akan memberi tahu Tians. Itu sifat manusia dan mereka tidak ingin membuat Tians merasa tidak nyaman. Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Xiao 5 tahun lalu. Xiao Zhantian mengangguk, merasa lebih pahit di hatinya. Ternyata di medan perang di luar wilayah, cucunya sudah menyelamatkannya 2 kali tanpa mengenalinya. Namun saat ini, Xiao Zhantian terdiam, sementara Xiao Potian dan Xiao Su di sebelahnya gemetar ketakutan. Xiao Potian dan Xiao Su membuka mulut mereka lebar-lebar dan memandang ke Long Zhanguo dengan tidak percaya dan bertanya, Long Shuai, kamu, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang Tians adalah penguasa kuil surgawi. Penguasa kuil surgawi yang telah mendominasi medan perang di luar wilayah seumur hidup. Long Zhanguo memandang Xiao Su dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, ya, Xiao Su, penguasa kuil langit luar, memiliki 4 raja surgawi di bawah komandonya. Ya, tidak, sekarang dia memiliki 2 tingkat kaisar. Raja dan 3 raja di bawah komandonya. Raja surgawi agung, penguasa kuil surgawi lebih dari 50 orang. Putra kandungnya yang diusir dari keluarga Xiao. Boom! Hati Xiao Su bergetar. Kejutan di hatinya saat ini di luar imajinasi. Putranya bukanlah dewa perang dari luar wilayah, dia juga bukan raja yang dikabarkan di antara keluarga kaya raya di Yanjing, melainkan seorang kaisar. Kaisar ekstrateritorial sesungguhnya. Penguasa kuil surgawi yang paling kuat. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Su sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Sejenak penyesalan di hatinya bergulung-gulung seperti sungai yang bergelombang. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu, anak Tians itu diusir dari keluarga dan diburu oleh istrimu yang menikah lagi. Kemudian tunangannya juga memutuskan hubungan dengannya. Kemudian, setelah dia melarikan diri ke Tianhai, dia kembali dipercaya oleh orang yang paling dipercaya. Saudaranya merampas warisannya. Dia membawa terlalu banyak kebencian, jadi dia bertarung sepanjang jalan di medan perang di luar wilayah, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Jika bukan karena apa yang terjadi 5 tahun lalu, itu tidak ada kuil surgawi tempat raja kembali sekarang. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari belakang ke-6 orang itu. Saat berikutnya, Tetua Agung Kerajaan Naga, mengenakan jubah hitam, muncul di belakang semua orang dan berjalan ke arah mereka. Xiao Zhantian, Long Zhanguo, Wan Tiansheng dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan memberi penghormatan kepada sesepuh agung. Temui Tetua Agung. Semua orang menyambutnya dengan hormat. Tetua Agung itu melambai dan tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan, saya datang ke sini untuk memverifikasi sesuatu. Saat berikutnya, setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah lautan api di kejauhan. Segera, potongan besar di lautan api itu berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan pecahan kecil seukuran kuku jari tangan yang ada di tangannya. Fragmen itu adalah inti dari batu giok hitam, dan ada setetes kecil darah hitam di dalamnya. Tetua Agung melihat gumpalan darah yang terbentuk dari tetesan darah hitam yang telah lama kehilangan vitalitasnya. Ada sedikit pemahaman di matanya, dan dia bergumam, jadi begitu. Ketika tetua ketiga melihat bahwa tetua itu sepertinya mengetahuinya, dia segera bertanya, Tetua, apa ini? Tetua yang agung tersenyum dan berkata, tidak ada yang istimewa. Ini hanya setetes darah, tapi seharusnya setetes darah yang mengandung emosi negatif dari orang kuat sebelum kematiannya. Dan jika saya belum melihatnya, pemilik setetes darah ini seharusnya jauh dari sekarang, dan dia seharusnya menjadi orang yang kuat di levelku ketika dia masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku menemukan gadis dari keluarga Tang itu saat itu memang gadis paling berbakat di Yanjing saat itu. Dia benar-benar kuat. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melemparkan liontin giok berisi darah hitam ke Long Zhanguo dan berkata, berikan benda ini kepada anak Tians, dia mungkin akan menggunakannya di masa depan. Xiao Zhantian masih sangat bingung saat ini. Dia memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, apa yang sebenarnya terjadi? Penatua Agung tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab di benak saya. Tang Zhen pergi, kan? Telepon dia kembali. Saya khawatir saya harus menanyakan beberapa hal kepadanya. Hal-hal. Petik 2.
Long Zhanguo mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Tang Zhen. Faktanya, saat Tetua Agung muncul, beberapa hal yang mengganggu pikiran Long Zhanguo telah terpecahkan. Faktanya, apa yang terjadi pada keluarga Tang beberapa hari yang lalu, meskipun Xiao Tians tidak kembali hari itu, keluarga Tang akan baik-baik saja di saat-saat terakhir. Jangan lupa, ini Yanjing. Ada juga seorang tetua hebat yang duduk di sini. Penatua Agung biasanya tidak muncul, tetapi dia mengetahui banyak hal dengan baik. Setelah Long Zhanguo menelepon, tetua pertama melihat ke arah keluarga Xiao yang hancur, terutama Xiao Su yang duduk di tanah dan sangat terkejut hari ini, dan dia hanya bisa menghela nafas. Tang Yun, wanita dari keluarga Tang itu sangat kuat, sangat kuat. Dengan kekuatan manusia, dia benar-benar dapat mencapai level seperti itu, sangat kuat. Dan semua orang di sekitar Tetua Agung sekali lagi sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Tetua Agung terkuat di Kerajaan Naga memuji Tang Yun. Seorang wanita, dan seorang wanita yang meninggal 5 tahun lalu, menggunakan hidupnya sendiri untuk menciptakan situasi yang mengerikan. Bersambung.